Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 2 Syam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Ali. Kita akan belajar tematik pada buku paket tema 1, subtema keempat, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Namun sebelum kita belajar, apakah kalian sudah sholat subuh dan sholat duha? Bagus, bagi yang sudah melaksanakan, semoga tetap terjaga sholatnya dan pahala kita bertambah banyak. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar 4 mata pelajaran. Yang pertama, PPKN. Pada PPKN kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Pelajaran yang kedua, SBDP atau SBK. Pada pembelajaran SBK kita akan belajar tentang kolase. Pelajaran yang ketiga, kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Dan pelajaran yang keempat, kita akan belajar matematika. Itu belajar tentang operasi bilangan cacat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang hidup rukun di rumah, hidup rukun di tempat bermain, dan hidup rukun di sekolah. Di rumah, kita harus rukun dengan keluarga. Di sekolah dan di tempat bermain, kita harus rukun dengan teman-teman kita. Nah, untuk di masyarakat ini, kita harus rukun dengan tetangga. Kenapa kita harus rukun dengan tetangga? Karena tetanggalah orang yang paling dekat dengan kita saat di rumah. Oleh karena itu, kita dengan tetangga harus saling menolong, saling membantu, dan saling menghargai. Seperti contohnya, apabila ada yang sakit, kita sebagai tetangga yang paling dekat dengannya, kita harus menjenguknya. Kemudian kalau ada sebuah acara pernikahan, tentunya kita datang dan hadir untuk memeriahkan acara tersebut. Di lingkungan masyarakat pun kita sering melakukan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk membersihkan lingkungan di sekitar. Masih ingatkah kalian dengan lambang ini? Lambang ini menunjukkan sila keberapa? Betul, ini sila pertama. Ada yang masih ingat bagaimana bunyinya? Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan sila pertama, contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan bermasyarakat pada sila pertama yaitu yang pertama melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun kita berbeda agama. Yang ketiga memberikan kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadahnya. Dan yang keempat, ikut menjaga keamanan dan kenyamanan rumah ibadah bagi mereka yang sedang melaksanakan hari besarnya. Kemudian masih ingatkah lambang yang ini? Betul, ini adalah rantai lambang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila kedua ini kita dapat mengambil contoh kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menyapa tetangga saat berpapasan atau bertemu di jalan. Kedua, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, menolong sesama. Dan yang keempat,
menjenguk tetangga yang sedang sakit. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar kalimat ajakan. Akan tetapi, setiap ajakan tidak semuanya bisa diikuti atau bisa diterima. Oleh karena itu, kita hari ini akan belajar kalimat penolakan. Apakah sudah ada yang tahu kalimat penolakan itu apa? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu, seperti kita menolak pendapat orang lain, menolak permintaan orang lain, dan menolak ajakan orang lain. Kalimat penolakan itu biasanya diungkapkan dengan kata tidak, maaf, terima kasih, lain kali ya, dan kesempatan lainnya. Coba perhatikan percakapan antara Wira dan Ayu. Apakah kalian sudah bisa menemukan kalimat penolakannya? Betul. Yang A bertulis kata maaf. Nah, itu adalah contoh kalimat penolakan. Setelah Ayu selesai memanen jagung bersama Pak Sukardi, Ayu mempunyai pemikiran jagung tersebut untuk sebuah karya seni. Karya seni itu biasa disebut kolase. Ada yang tahu kolase itu apa? Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dari berbagai macam bahan seperti biji-bijian, kertas, kain, dedaunan, kayu, dan lain-lainnya yang bisa ditempelkan pada permukaan gambar yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, untuk membuat kolase, kita harus menyiapkan gambar terlebih dahulu. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Pada soal tersebut, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Operasi tersebut dinamakan operasi hitung bilangan cacah. Cara yang paling mudah untuk menghitungnya, kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kita lihat kembali. Angka yang dari sebelah kiri, angka 66 ditambah 32. Kita hitung terlebih dahulu dengan cara bersusun. Kita hitung terlebih dahulu satuannya, kemudian puluhannya. 6 ditambah 2, 8. 6 ditambah 3, 9. Hasilnya adalah 98. Kemudian kita hitung dengan angka yang ketiga. Kita hitung lagi dengan cara bersusun. Karena di situ tandanya kurang, berarti kita hitung dengan cara pengurangan. Sama seperti tadi, kita mulai dari hitung satuannya, kemudian puluhannya. 8 dikurang 7, 1, 9 dikurang 4, 5. Dan hasilnya adalah 51. Jadi hasil bilangan cacah dari penjumlahan dan pengurangan dari soal tersebut adalah 51. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan mudah untuk dipahami. Untuk lebih memahami apa yang Bapak sampaikan tadi, kita kerjakan halaman 127, 135, dan 136. Untuk tugas selanjutnya, Bapak akan kirimkan melalui WA Group. Setelah mendengarkan penjelasan dan kita mengerjakan soal, Bapak harap kalian mampu hidup rukun di masyarakat dan mampu membuat kalimat penolakan, tahu apa itu kolase, dan menghitung bilangan cacah dari penjumlahan dan pengurangan. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.